Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata perkuliahan keperawatan profesional, yang mana pada pertemuan kali ini, yang juga pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, kita akan membahas mengenai organisasi profesi keperawatan. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai regulasi keperawatan atau register praktik keperawatan, ya. Adapun tujuan dari materi kita di hari ini yaitu agar mahasiswa dapat memahami organisasi profesi keperawatan yang terdiri dari pengertian, ciri, fungsi, dan juga manfaat dari profesi keperawatan, dan juga tujuan dari PPNI serta struktur organisasi PPNI dan program kerja utama dari PPNI serta kewajiban anggota, hak dan juga tugas pokok serta keanggotaan PPNI dan organisasi perawat internasional, ya. Baiklah, langsung saja kita bahas di slide pertama, yaitu mengenai pengertian. Organisasi merupakan sebuah kelompok, ya, yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi, bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Adapun ciri-ciri organisasi profesi, pada umumnya untuk sebuah profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang mana para anggotanya terdiri dan berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama, ya. Misalnya berasal dari pendidikan keperawatan, ya, kebidanan, dan lain-lainnya. Misi utama organisasi profesi adalah untuk membentuk dan merumuskan sebuah kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah membentuk dan menetapkan serta merumuskan sebuah standar pelayanan profesi, ya, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. Adapun peran organisasi profesi yaitu pembina, pengembang, dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan, terhadap pelayanan keperawatan, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, dan terhadap kehidupan profesi tersebut. Fungsi organisasi profesi jika dilihat dari ruang lingkup bidang pendidikan keperawatan, yaitu menetapkan standar pendidikan keperawatan, mengembangkan pendidikan keperawatan untuk dapat berjenjang lebih lanjut, ya. Jika dilihat dari bidang pelayanan keperawatan, yaitu sebagai menetapkan standar profesi keperawatan, memberikan izin praktik, memberikan registrasi tenaga keperawatan, dan menyusun dan memperlakukan kode etik keperawatan. Jika dilihat dari bidang iptek, yaitu ilmu teknologi, ya, untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset keperawatan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan iptek dalam keperawatan. Jika dilihat dari bidang kehidupan profesi, yaitu sebagai membina, mengawasi organisasi profesi, membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat profesi lainnya, dan antar anggota, membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis dengan negara lain, membina, mengupayakan, dan mengawasi kesejahteraan anggota. Manfaat dari organisasi profesi jika menurut Breakon tahun 1989 yaitu mengembangkan dan memajukan profesi tersebut, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk dapat berkarya, berpotensi dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Untuk organisasi profesi keperawatan di Indonesia, menurut Munas tahun 1995, terdiri dari Persatuan Perawat
Nasional Indonesia, yaitu PPNI, didirikan pada tanggal 17 Maret 1974. Ya, PPNI pada awalnya itu dibentuk dari penggabungan beberapa organisasi keperawatan seperti IPI, Ikatan Perawat Indonesia, PPI, Persatuan Perawat Indonesia, IGPI, Ikatan Guru Perawat Indonesia, IPWI, Ikatan Perawat Wanita Indonesia. Ya, dalam penggabungan ini tidak termasuk IBI, yaitu Ikatan Bidan Indonesia, ya, tidak diikut sertakan karena mempunyai anggapan bahwa bidan adalah berasal dari profesi lain atau memiliki profesi sendiri, ya. Misalnya berasal dari atau telah menyelesaikan pendidikan dari kebidanan, bukan dari keperawatan. Adapun tujuan PPNI yaitu untuk membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan antara lain yaitu persatuan dan kesatuan, kerjasama dengan pihak lain dan pembinaan manajemen organisasi, dan juga membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan di Indonesia, membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pelayanan keperawatan di Indonesia, serta membina dan mengembangkan iptek keperawatan di Indonesia, dan membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota. Fungsi PPNI itu sendiri adalah sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan, ya, kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi, dan lingkungan untuk mencapai tujuan dari organisasi, mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistik tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama, ya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menampung, memadukan, menyalurkan, serta memperjuangkan aspirasi dari tenaga keperawatan, serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Nah, di sini dapat kita lihat struktur organisasi PPNI, ya, di mana jenjang organisasi, ya, yang didahului oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PPNI, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1, DPD 1 PPNI, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 2, DPP 2 PPNI, dan Komisariat PPNI, yaitu pengurus pada institusi dengan jumlah anggotanya maksimal 25 orang. Nah, ini selanjutnya adalah struktur organisasi tingkat pusat, ya, yang mana terdiri dari ketua umum, adapun terbentuk dari ketua-ketua pembina organisasi, ya, pembinaan pendidikan dan latihan, pembinaan pelayanan, pembinaan iptek, dan pembinaan kesejahteraan. Selanjutnya adalah tingkat sekretaris jenderal. Nah, sekretaris ini berjumlah 5 orang yang dibagi sesuai dengan pembinaan ketua-ketua dan departemen, ya, ada departemen organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, pendidikan, pelatihan, pelayanan di rumah sakit, ya, pelayanan di puskesmas, penelitian, hubungan luar negeri, kesejahteraan anggota dan pembinaan yayasan. Adapun lama kepengurusan adalah itu masa aktifnya adalah 5 tahun dan dipilih dalam musyawarah nasional atau musyawarah daerah yang juga diselenggarakan untuk menyempurnakan AD atau ART, perumusan program kerja dan pemilihan pengurus, ya. Di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat ada organisasi PPNI tersendiri, ya, secara berjenjang. Adapun sumber dana dari PPNI ini, tentunya pada sebuah organisasi harus ada sumber dana untuk kebutuhan dan keperluan organisasi tersebut. Nah, adapun asalnya berasal dari uang pangkal, ya, iuran bulanan, ya, mungkin dari anggota PPNI dan juga sumber-sumber lain yang sah. Gitu. Adapun program kerja utama dari PPNI yaitu pembinaan organisasi dan keanggotaan,
ya, pengembangan dan pembinaan pendidikan, pengembangan dan pembinaan serta pendidikan dan latihan keperawatan, pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di rumah sakit, pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di puskesmas, pembinaan dan pengembangan iptek, pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan profesi lain, dan juga organisasi keperawatan internasional, pembinaan dan pengembangan sumber daya dan yayasan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan anggota. Ya, sebagai contoh, pengembangan dan pembinaan serta pendidikan dan latihan keperawatan dari PPNI ini dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan atau update ilmu praktik keperawatan terbaru. Ya, seperti misalnya memfasilitasi pelatihan BTCLS atau keperawatan luka modern, ya, itu untuk update ilmu baru untuk dipraktikkan dalam pelayanan keperawatan. Ya. Kewajiban anggota PPNI, ya, ini yang perlu kita ketahui, yaitu kita sebagai profesi keperawatan yang tergabung dalam anggota organisasi PPNI, yaitu harus menjunjung tinggi, mentaati, dan mengamalkan AD dan ART organisasi. Ya, membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali anggota penghormatan, ya, dan mentaati dan menjalankan segala keputusan, harus menghadiri rapat yang diadakan oleh organisasi supaya kita tahu informasi-informasi terbaru untuk meningkatkan kinerja dari anggota PPNI, ya, menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja, memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekuen. Setiap anggota baru yang diterima menjadi anggota harus membayar uang pangkal dan uang iuran, ya. Adapun hak anggota PPNI, yaitu semua anggota berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi. Ya, semua anggota berhak mendapat kesempatan dalam menambah dan mengembangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi tersebut. Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul pendapat, ya, baik lisan maupun tulisan. Semua anggota kecuali anggota kehormatan yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan dipilih sebagai pengurus atau perawatan dan perwakilan dari organisasi. Adapun tugas pokok PPNI yaitu bidang pembinaan organisasi. PPNI bertugas membina kelembagaan anggotanya dan kader kepemimpinan. Bidang pembinaan profesi, ya, PPNI bertugas meningkatkan mutu pelayanan, penghayatan dan pengamalan kode etik perawat, mengutamakan terbentuknya peraturan perundang-undangan keperawatan serta mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan, dan juga bidang kesejahteraan anggota, yaitu PPNI bertugas membina hubungan kerjasama dengan organisasi dalam lembaga lain di dalam maupun di luar negeri. Ya. Sedikit pembahasan mengenai kewajiban dari PPNI tadi, yaitu mengenai pembayaran iuran, mungkin disesuaikan dengan ketetapan, ya, ketentuan dari pengurus PPNI masing-masing, baik di daerah, provinsi, dan juga pusat, disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, ya. Adapun syarat-syarat menjadi anggota PPNI, yaitu misalnya nih, anggota PPNI ini ada sebagai anggota biasa, tentunya berasal dari warga negara Indonesia, lulus dan dari pendidikan formal bidang keperawatan, ya, yang disahkan oleh pemerintah, yang diakui oleh pemerintah, menyatakan diri menjadi anggota PPNI melalui pengurus kabupaten, ya, kota atau komisariat, bersedia mengikuti dan mentaati AD/ART PPNI, ya, ketetapan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PPNI, bersedia aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Ya. Sedangkan anggota khusus, ya, anggota khusus ini berasal dari perawat WNA yang bekerja di Indonesia, ya, sesuai
pedoman regulasi dari PP nomor 32 tahun 1996 dan telah beradaptasi selama 6 sampai 12 tahun, menyatakan diri menjadi anggota PPNI melalui pengurus kabupaten kota atau komisariat, bersedia mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan dalam PPNI. Adapun dari anggota kehormatan, ya berarti ada dari anggota biasa, anggota khusus, dan anggota kehormatan, ya bukan perawat tetapi berjasa terhadap perkembangan keperawatan dan PPN ini seperti komite, ya komite yang berpartisipasi dalam pembentukan sebuah profesi di PPNI, ya. Diusulkan pengurus kabupaten atau kota dan disetujui oleh provinsi. Ini sepertinya pengelola, ya. Disahkan pengurus pusat dalam kegiatan organisasi yang bersifat nasional, ya. Pengelola dalam terbentuknya sebuah profesi PPNI ini. Nah, kita masuk ke organisasi keperawatan internasional, yaitu International Council of Nurse, ya, atau ICN, merupakan organisasi profesional wanita pertama di dunia yang didirikan tanggal 1 Juli tahun 1899 yang dimotori oleh Mr. Bedford Fenwick, ya, merupakan federasi perhimpunan perawat nasional di seluruh dunia. Ini kita perlu ketahui, ya, jangan hanya mengetahui yang organisasi di ruang lingkup nasional saja. Nah, kita perlu mengetahui ruang lingkup internasional juga. Nah, di sini bisa kita baca tujuan pendirian ICN adalah memperkokoh silaturahmi perawat di seluruh dunia, memberi kesempatan bertemu bagi perawat di seluruh dunia untuk membicarakan berbagai masalah tentang keperawatan atau saling bertukar informasi atau ilmu, ya, menjunjung tinggi peraturan dalam ICN agar dapat mencapai kemajuan dalam pelayanan pendidikan keperawatan berdasarkan dan kode etik profesi keperawatan. Nah, kode etik keperawatan menurut ICN ini tahun 1973 menegaskan bahwa keperawatan itu bersifat universal, menjunjung tinggi kehidupan, martabat, hak asasi manusia, ya. Keperawatan tidak dibatasi oleh perbedaan kebangsaan, ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, ya, aliran politik, agama, dan juga status sosial, ya. ICN ini mengadakan kongres setiap 4 tahun sekali, pusatnya di Geneva adalah Switzerland, ya. Nanti ada perwakilan dari masing-masing negara, ya, yang mana ditunjuk untuk mengikuti kongres ICN ini. Nah, ada namanya organisasi American Nurse Association atau ANA, ya. ANA adalah organisasi profesi perawat di Amerika Serikat, didirikan pada akhir tahun 1800 yang mana anggotanya terdiri dari organisasi perawat dari negara-negara bagian, ya. ANA berperan dalam menetapkan standar praktik keperawatan, melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, serta menampilkan profil keperawatan, ya, dengan memperlakukan legislasi keperawatan. Ada namanya Canadian Nurse, ya, Association atau CNA. CNA adalah Asosiasi Perawat Nasional di Kanada, ya. Mempunyai tujuan yang sama dengan ANA, yaitu membuat standar praktik keperawatan, mengusahakan peningkatan standar praktik keperawatan, mendukung meningkatkan profesionalisasi keperawatan, dan meningkatkan kesejahteraan perawat. Ya. CNA juga berperan aktif meningkatkan mutu pendidikan keperawatan, pemberian izin bagi praktik keperawatan mandiri. Ada yang namanya National Institute for Nursing atau NLN, ya, suatu organisasi terbuka untuk semua orang yang berkaitan dengan keperawatan, meliputi perawat, non-perawat seperti asisten perawat, ya. Didirikan pada tahun 1952, berarti di sini setiap orang yang mau atau ingin berpartisipasi dalam
keperawatan dapat bergabung di organisasi ini, ya, bertujuan untuk membantu pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pendidikan keperawatan. Selanjutnya adalah British Nurse Association atau BNA. BNA adalah Asosiasi Perawat Nasional di Inggris, didirikan pada tahun 1887 oleh Mr. Fenwick. Bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh perawat di Inggris dan berusaha memperoleh pengakuan terhadap profesi keperawatan. Ya, demikian penjelasan mengenai organisasi profesi keperawatan, apapun bentuk organisasinya di seluruh negara, ya, di internasional, tapi yang kita lihat di sini adalah tujuannya adalah sama, ya, tidak berbeda dengan tujuan dari organisasi PPNI yang dibentuk di negara Indonesia, ya. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian, ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian dapat mencari referensi yang lain, ya, untuk mempelajari mengenai organisasi profesi keperawatan ini, ya, untuk persiapan ujian akhir semester nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.